Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Minggu lalu, kita sudah bersama-sama belajar mengenai gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Pada saat Yesus memulai misi mewartakan kerajaan Allah, bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Selain ditindas oleh para penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsa sendiri, terutama oleh raja-raja yang diangkat oleh para penjajah. Situasi tersebut menyebabkan kemiskinan semakin meluas, korupsi, kriminalitas semakin banyak, dan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingannya. Dalam situasi tertindas seperti itu, muncul tokoh-tokoh yang menawarkan diri sebagai seorang pemimpin dengan mengusung paham masing-masing tentang impian masyarakat yang ideal. Perbedaan paham ini menyebabkan impian mereka tentang kondisi masyarakat yang ideal terpecah-pecah, sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh penjajah. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Dalam materi kita hari ini, ada 7 indikator yang harus dicapai. Yang pertama, menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Kedua, menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Ketiga, menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Keempat, menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang kelima, menjelaskan mukjizat-mukjizat Yesus dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Yang keenam, menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungannya dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Kemudian yang terakhir, meneladani perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kondisi masa kini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, marilah kita ambil sikap doa, kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami umat-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak-Mu. Maka curahkanlah Roh Kudus agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman. Dan firman-Mu itulah yang akan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam masyarakat, kerap kali kita temui banyak calon pemimpin atau wakil rakyat di pemerintahan maupun legislatif yang pada saat berkampanye memperjuangkan orasi yang sangat luar biasa. Semangat mereka sangat berapi-api, janji-janji untuk memperjuangkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan masyarakat yang toleran sangat luar biasa. Tetapi seiring perjalanan waktu, seringkali rakyat dikecewakan oleh mereka. Janji-janji yang pernah diucapkan itu tidak mereka buktikan dengan sendiri. Setelah mereka benar-benar terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat, mereka yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat, banyak malah mensejahterakan dirinya, keluarganya,
bahkan kelompoknya. Mereka yang seharusnya juga memperjuangkan dan menegakkan keadilan justru berbuat tidak adil. Mereka yang seharusnya memperjuangkan toleransi malah menjadi intoleran dan menjadi pemicu pertentangan antar masyarakat, antar golongan, bahkan antar agama. Masyarakat kecewa karena banyak pemimpin dan wakil rakyatnya bersikap hanya bicara tanpa berbuat. Bila demikian halnya terjadi, maka lama-kelamaan tingkat kepercayaan mereka semakin menipis, dan pada akhirnya mereka tidak akan diikuti. Melalui materi pembelajaran ini, kita bersama-sama memahami bahwa Yesus berupaya mengajak manusia memahami kerajaan Allah, dan upaya itu ditempuh melalui perkataan dan perbuatannya. Melalui contoh pentingnya perumpamaan dalam hidup sehari-hari, serta cerita tentang orang yang ditinggalkan karena ceramahnya tidak mencerminkan tindakannya. Nah, anak-anak diharapkan mampu menyadari perlunya pewartaan yang mudah dimengerti serta pentingnya kesatuan antar kata dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata perumpamaan mungkin tidak asing ya di telinga kalian. Ada yang tahu apa itu perumpamaan? Ya, betul sekali. Perumpamaan atau kiasan sering dipergunakan hanya sebagai salah satu sarana penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, atau sebuah sindiran. Ketika disampaikan, orang yang mendengarnya bisa menafsirkan sendiri loh. Nah, perumpamaan juga biasanya tidak bersifat langsung menunjuk pada orangnya. Tetapi penggunaan perumpamaan ini dianggap mudah ditangkap, terutama oleh orang yang sederhana sekalipun. Dalam pengajaran atau pewartaan, pemanfaatan bahasa yang dimengerti pendengar sangatlah penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kesesuaian antara hidup pengajar dan apa yang diajarkan. Untuk mendalami pewartaan Yesus melalui perumpamaan dan tindakannya, ada dua Injil yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu dari Injil Matius dan Injil Yohanes. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama, Injil Matius. Dalam banyak kesempatan, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya. Misalnya, dengan menggunakan simbol penabur, biji sesawi, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, bila Yesus menyampaikan warta tentang kerajaan Allah, Ia berharap agar siapapun yang mendengarnya dapat mengerti kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan tersebut. Coba nanti kalian baca pada ayat 34 sampai 35. Tetapi pewartaan Yesus melalui perumpamaan baru akan dimengerti bila manusia memiliki sikap yang mau mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, tidak hanya melihat. Mereka yang memiliki keterbukaan hati bagi kehendak Allah yang dapat menemukan pesan tersembunyi dari perumpamaan tersebut. Kemudian, perumpamaan penabur sudah dijelaskan Yesus dalam ayat 19 sampai 23. Melalui perumpamaan yang serupa pada ayat 24 sampai 30, Yesus hendak menegakkan bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah bukanlah tindakan yang mudah. Perjuangan menegakkan kerajaan Allah kerap kali mendapatkan halangan dan rintangan, terutama dari kekuatan jahat atau musuh yang menentang kebaikan dan kebenaran. Tetapi Yesus menegaskan
bahwa kita harus kuat sehingga mampu mengalahkan kekuatan jahat apapun dan dari siapapun. Perumpamaan biji sesawi dan ragi hendaknya mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perumpamaan menegakkan kerajaan Allah bisa diambil dari hal-hal kecil, hal-hal yang nampak sepele. Tetapi bila yang sederhana itu ditekuni dan dibiasakan akan mampu memberi dampak kebaikan yang lebih besar. Perumpamaan mengenai harta terpendam dan mutiara berharga. Hendaknya juga mengatakan bahwa bila mana kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha untuk mencapainya, bahkan dengan berani berkorban meninggalkan dan menjual miliknya yang selama ini dianggap berharga. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, handphone adalah sebuah alat komunikasi yang sangat berharga. Beranikah anak-anak meninggalkan itu? Tentunya itu perlu dipikirkan lagi-lagi. Yesus tidak memakai paksaan atau kekerasan dalam mewartakan kerajaan Allah. Walaupun demikian, melalui perumpamaan pukat di akhir zaman, manusia akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima dan melakukan kerajaan Allah dengan menolaknya. Kerajaan baru bermakna dan membangun hidup kita bila kita mau mengosongkan diri, membongkar hidup yang lama, meninggalkan apa yang selama ini dianggap paling baik dan berguna bagi hidup, dan sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat yang lebih berharga dari segala-galanya dalam hidup kita. Selanjutnya pada Injil Yohanes bab 11 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 45. Tindakan Yesus yang dikisahkan di atas merupakan peristiwa mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa kuasa untuk membangkitkan orang mati hanya dimiliki oleh Allah, karena Allah lah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Maka ketika Yesus mampu melakukan itu, mereka sangat heran. Injil Yohanes juga hendak menegaskan bahwa mukjizat Yesus menjadi tanda heran yang membuat banyak orang bertanya siapa gerangan yang memampukan Yesus bisa melakukan hal itu. Bukankah hanya Allah yang bisa melakukannya? Kalau demikian, siapa dia? Tanda heran itu mengantar kepada iman akan Allah pada ayat 40. Bahkan lebih dari itu, mereka akhirnya percaya akan Yesus sebagai Mesias utusan Bapa. Coba nanti anak-anak baca pada ayat 45. Karya keselamatan Allah diwujudkan dalam diri Yesus. Dan dengan membangkitkan orang mati, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas hidup dan kematian manusia, dan bahwa Ia tidak akan membiarkan manusia dikukung oleh kematian. Maka Ia membangkitkannya. Nah, kita sebagai manusia selayaknya bersujud bersyukur atas karya Allah tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka marilah kita bersama-sama mendaraskan Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namamu. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu.
Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap dirimu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya padaku. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.